Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amin Widianingsih. Saya dari jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam YN Ponorogo semester 6. Di sini saya akan menyampaikan pengetahuan tentang konseling dewasa dan manula. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan pada fase dewasa. Pada fase dewasa terdiri dari beberapa aspek. Saya akan menjelaskan 3 diantaranya. Yang pertama yaitu aspek perkembangan kognitif. Aspek perkembangan kognitif itu adalah bagaimana cara seorang dewasa itu berpikir atau menalar sesuatu. Nah, pada fase dewasa ini mereka cenderung bersifat tampak fleksibel, kemudian individualistis, terbuka, dan adaptif. Hal ini adanya sebuah emosi atau logika dalam menghadapi suatu keadaan yang kaotis, yaitu di mana keadaan dalam menghadapi suatu ketidakpastian, ketidakkonsistenan, ketidaksempurnaan, kompromi, dan kontradiksi. Kemudian pada tahap ini para ahli menyebut sebagai pemikiran postformal. Nah, pada pemikiran postformal ini pemikiran dewasa itu cenderung bersifat relatif. Ahli yang bernama Jan Sinot mengemukakan beberapa kriteria pemikiran postformal, yaitu pertama adalah fleksibilitas, yang kedua adalah multikausalitas, dan yang ketiga yaitu pragmatis, dan yang keempat yaitu kesadaran akan paradok. Kemudian mengenai model rentang kehidupan perkembangan kognitif, seorang ahli yang bernama Warner Sky itu menyebutkan 7 tahapan dalam perkembangan ini. Yang pertama yaitu tahap pencarian, yang kedua tahap pencapaian, yang ketiga yaitu tahap pertanggungjawaban, yang keempat tahap eksekutif, tahap kelima yaitu reorganisasi, kemudian yang keenam tahap reintegratif, dan yang ketujuh yaitu penciptaan warisan. Aspek selanjutnya yang kedua yaitu aspek kecerdasan emosional. Pada aspek ini yaitu dewasa itu mampu mengenali dirinya sendiri, mampu mengenali emosi, dan dapat mengendalikan emosi dirinya sendiri. Kemudian dapat memiliki motivasi sendiri, kemudian persepsi dan asimilasi. Kemudian yang ketiga yaitu aspek perkembangan moral. Nah, pada aspek ini dewasa itu cenderung bisa membedakan suatu hal itu benar atau salah, yaitu dia dapat berpikir, berperilaku atau bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, yang selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit tentang usia lanjut atau lansia. Nah, pada tahap lansia itu memiliki beberapa persepsi, yaitu usia lanjut itu misalnya mengalami perubahan nilai, yaitu dia dapat melakukan aktivitas yang dapat menghasilkan uang, misalnya berkebun, kemudian membuka usaha, dan mengembangkan keterampilan. Dan persepsi selanjutnya yaitu si usia lanjut itu dapat mengubah tren, yaitu dia melakukan aktivitas baru, yaitu yang melibatkan dengan orang lain. Dan pada lansia ini
ia cenderung lebih senang jika bertemu dengan sesama lansia. Dan selanjutnya itu mengenai aspek kognitifnya, yaitu terjadi perubahan pada fisik. Misalnya dia tidak mengandalkan unsur kekuatan dalam melakukan sebuah aktivitas, karena dalam hal ini kekuatannya kan bisa mengalami penurunan, tidak seperti pada masa mudanya gitu. Terus yaitu kemampuan indranya itu mengalami penurunan, yaitu misalnya pada indera penglihatan, pendengaran, pengecapan, dan pada fungsi panca indera pun juga mengalami penurunan. Kemudian fungsi organ yang ada di tubuhnya pun juga mengalami penurunan. Dan pada usia lanjut ini kenyamanan tidur itu sangat dibutuhkan, yaitu dia harus memiliki kecukupan dalam tidur, kenyamanan dalam tidur, dan juga membutuhkan suatu olahraga, misalnya melakukan senam lansia. Nah, pada senam lansia ini dapat memperlancar sirkulasi darah dan bisa mengurangi risiko terjadinya stroke. Selain itu, dalam tahap lansia ini, lansia juga membutuhkan nutrisi yang cukup untuk menjaga kesehatan tubuhnya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.